Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan malam hari ini, kami akan membawakan satu kisah dari penulis asal kota Bandung, Jawa Barat, Bang Sidik. Kisah-kisah dari Bang Sidik tuh horor selalu mencekam banget ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan gak pakai berlama-lama lagi, masih dengan sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya? Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor. Sahur mencekam di kampung nenek. Perkenalkan, nama gue Hari. Aku sebenarnya adalah orang yang tidak mudah percaya dengan cerita mistis. Setidaknya itulah yang aku pikirkan saat pertama kali pindah ke kampung ini. Aku yang pada saat itu sedang libur semester, ditugaskan oleh kedua orang tuaku untuk menemani nenek hingga liburanku berakhir. Tentu saja hal itu membuatku senang, karena aku bisa menemukan ketenangan selama aku tinggal di kampung itu. Apalagi kurang dari 1 minggu lagi Ramadan akan datang, dan aku akan berpuasa di kampung bersama nenek yang sudah tinggal seorang diri di sana. Kampung nenek memang tidak terlalu besar, hanya beberapa gang kecil yang dikelilingi oleh rumah-rumah yang saling berdekatan. Kampung itu juga berada di tengah-tengah persawahan yang luas, sehingga sedikit terpencil dari kampung yang berada di sebelahnya. Tapi karena itulah, kampung tersebut menjadi kampung yang asri, dan setiap kali aku datang ke sana, aku benar-benar menyukainya. Setiap rumah-rumah yang ada di kampung itu dipenuhi oleh pohon pisang dan pepohonan rindang lainnya. Tak jarang aku bisa menemukan pohon rambutan, pohon jambu, bahkan pohon mangga di halaman rumah warga. Dan para warga selalu memberi buah-buahan tersebut ke tetangga yang ada di sebelahnya. Meskipun akses ke kampung ini sangatlah sulit dengan kontur jalan yang becek saat hujan turun, namun suasananya terasa hangat dan aku selalu menikmatinya selama tinggal di sini. Setelah berpamitan kepada kedua orang tuaku, akhirnya aku berangkat menuju kampung nenek dengan sepeda motor tuaku. Ketika sampai di sana, nenek menyambutku dengan ramah. Dia tersenyum lebar karena cucu satu-satunya datang dan akan menemaninya. Aku membawa banyak bahan makanan untuk sahur dan berbuka ketika Ramadan tiba. Dan nenek pun sangat senang, sehingga dia membantuku untuk menurunkan bahan makanan itu dan membawanya ke dalam rumah. "Cuk, kamu langsung ke kamar aja ya. Tapi maaf, nenek belum sempat bersihkan kamarnya. Kamu bantu nenek bersihin dulu ya," katanya sambil tersenyum. Aku mengangguk pelan sambil membawa kresek yang berisi kentang dan juga daging ayam. Dan setelah bahan makanan itu aku simpan di dapur, aku langsung ke kamar yang sering kali aku pakai ketika aku datang ke rumah ini. Pintu kayu yang sudah sedikit lapuk aku buka, dan seketika kondisi kamar yang terbuat dari kayu tua tercium olehku. Bau ini adalah bau yang khas dari rumah ini, dan aku sangat senang karena aku bisa menciumnya kembali dengan suasana yang tidak berbeda jauh dari sebelumnya. Aku langsung membereskan barang-barangku, menyapu debu-debu yang berterbangan, dan membersihkan sarang laba-laba yang ada di sudut kamar. Beberapa kali nenek datang untuk membantu, namun aku tolak karena aku masih bisa mengerjakannya sendirian. Dan setelah hampir 1 jam lamanya aku di sana, kamarku pun akhirnya kembali bersih dan nyaman dan siap untuk digunakan. Aku kembali ke ruangan tengah. Di sana nenek tampak duduk dan sedang memakan beberapa cemilan yang aku bawa dari kota. Nenek menanyakan kabar tentang kedua orang tuaku, tentang kuliahku, dan juga tentang kehidupanku di sana.
Dia juga bertanya tentang pacarku dan bertanya kapan aku akan menikah dengannya. Namun aku hanya menjawab bahwa aku saat ini lebih fokus kuliah daripada yang lain dan aku akan memikirkan hal-hal lain ketika lulus dan menjadi seorang pekerja. Di tengah-tengah obrolan, terlihat ada dua orang yang datang ke rumah nenek. Nampaknya mereka datang karena melihat motorku yang terparkir di depan rumah. "Punten, harinya ada," katanya sambil berteriak dari luar. Aku yang sedang duduk bersama nenek langsung menoleh ke pintu depan dan di sana terlihat ada dua orang yang berdiri di depan pintu rumah sambil tersenyum kepadaku yang duduk di dalam. "Rahmat, Udin, apa kabar?" Aku langsung berdiri dan menghampiri mereka. Di sana aku saling bertegur sapa karena sudah tidak lama bertemu satu sama lain. Udin dan Rahmat memang sudah menjadi temanku sedari kecil. Tepatnya ketika aku dan keluargaku sering mengunjungi rumah nenek dan aku sering bermain bersama mereka selama aku tinggal di rumah nenek. "Sampai kapan kamu di sini, Har?" tanya Udin. Ya paling sampai Lebaran. Kan nanti juga kedua orang tuaku pulang ke sini. Daripada harus bolak-balik, mendingan sekalian nunggu di sini, jawabku sambil tersenyum. Rahmat dan Udin tersenyum lebar ketika mendengar aku menjawab seperti itu, dan tak lama Rahmat berkata sambil melirik ke arah Udin. "Wah, sepertinya tim kita udah lengkap nih, Din," katanya kepada Udin. "Iya, kalau ada si Hari mah kita nggak akan kekurangan orang di jadwal kita," jawab Udin sambil tersenyum. "Maksudnya lengkap itu gimana, Mat?" tanyaku dengan ada yang heran. Ya, aku heran dengan apa yang sedang mereka bicarakan dan mereka hanya tersenyum melihatku kebingungan pada saat itu. "Udah, nanti tunggu aja pas kita mulai puasa ya," kata Rahmat sambil menepuk pundaku. Aku, Rahmat dan Udin tidak mengobrol lama. Mereka berdua tahu bahwa aku baru saja datang sehingga membiarkanku untuk istirahat sementara di rumah ini. Namun mereka menungguku ketika tarawih pertama di masjid, dan di sana mereka berjanji akan memberitahukan atas apa yang mereka katakan tentang tim yang mereka maksud. Setelah beberapa hari aku tinggal di rumah nenek, tepatnya sehari sebelum Ramadan, anak-anak kampung sudah mulai meramaikan masjid setelah sholat maghrib. Mereka biasanya tadarusan sambil menunggu waktu tarawih tiba. Tak jarang anak-anak yang lebih kecil memilih untuk bermain di halaman masjid. Ada yang perang sarung, ada pula yang bermain petasan. Suasana awal Ramadan yang sungguh berbeda dengan apa yang terjadi di kota, dan aku benar-benar menyukainya. Akhirnya tarawih pun tiba. Aku mulai menunaikan ibadah sholat tarawih bersama dengan warga di kampung, dan ketika aku pulang, Udin dan Rahmat seketika menghampiriku. "Ri," tanya Udin, "nanti jam 2 subuh kamu datang ya ke pos ronda. Aku sudah mendaftarkan kamu ke kelompokku untuk ikut bangunin sahur keliling kampung." Rahmat yang ada di sebelahnya langsung menepuk pundakku lagi. "Ya, benar kata si Udin. Kita bertiga nantinya akan bangunin sahur para warga, dan mungkin itu akan menjadi pengalamanmu yang tidak mungkin terlupakan di kampung ini." Ya, aku kaget mendengarkan seperti itu karena baru kali ini aku mendengar bahwa ada orang yang berkeliling untuk membangunkan sahur. Biasanya di tempat tinggalku hanya ada speaker dari masjid saja yang menyala untuk membangunkan sahur, namun tidak ada orang-orang yang berkeliling kampung. Tapi Rahmat kembali berkata ketika melihatku kebingungan, "Udah tenang, kamu teh nggak perlu khawatir. Yang pasti bakal seru karena memang di sini ada tradisi untuk berkeliling setiap waktu sahur dan kamu harus ikut sekarang." Aku tertawa kecil mendengarkan hal itu dari Rahmat. Memang membangunkan para warga dengan berkeliling membuatku penasaran. Menarik juga ya. Yaudah, aku bisa ikut sama kalian, kataku sambil tersenyum kecil. Tak terasa, hari pertama Ramadan telah tiba. Aku pun meminta izin kepada nenek untuk ikut Rahmat dan Udin di pos ronda. Di sana nenekku tersenyum karena aku diikut sertakan dengan tradisi kampung pada saat itu. "Hati-hati di jalan ya, jangan macam-macam," kata nenek sambil tersenyum. "Maksudnya apa ya, Nek?" tanyaku yang agak sedikit bingung dengan kata-katanya. Nenek kembali tersenyum lalu dia berdiri dan mengelus rambutku.
Pokoknya teh jangan usil kalau melihat atau mendengar sesuatu yang aneh ya. Setelah itu, nenek langsung pergi meninggalkanku. Dia kembali ke kamar karena dia harus tidur cepat agar tidak telat untuk bangun sahur. Sedangkan aku hanya mengangguk pelan, meskipun tidak sepenuhnya mengerti apa yang dimaksud oleh nenek. Tepat jam 2 pagi, aku pun kembali terbangun dan mulai berkumpul di pos ronda bersama Rahmat dan Udin. Di sana juga ada para pemuda lain. Rupanya itu adalah adik Udin yang bernama Wawan yang umurnya tak jauh beda dengannya. Setelah berkenalan dan mengobrol sebentar, akhirnya kita berempat pun mulai berjalan berkeliling kampung tepat jam 3 pagi. Sahur! Sahur! Aku, Rahmat dan Udin berteriak sedangkan Wawan memukul-mukul kentongan sepanjang jalan. Suasana di kampung masih gelap. Ketika aku berkeliling bersama mereka di beberapa jalan, aku harus menggunakan senter karena tidak ada penerangan sama sekali. Hanya beberapa jalan yang terang. Itu pun diterangi oleh lampu 5 watt yang menyala di depan rumah warga. Terlihat beberapa jendela sedikit terbuka. Ketika melewati beberapa rumah, menandakan bahwa penghuninya sudah mulai terbangun ketika aku melintas di depan rumahnya. Suasana sahur di kampung benar-benar berbeda. Malam yang tenang, asap yang mengepul di atap rumah, lalu suara orang yang mengobrol di dalam dengan udara dingin di luar merupakan hal yang baru untukku. Jujur, aku mulai menikmati tradisi ini karena tradisi ini tidak ada di kota tempatku tinggali. Meskipun udara dingin kampung menusuk ke kulit, namun kebersamaan ini membuat semuanya terasa hangat sehingga aku terus bersemangat untuk berteriak di setiap gang kecil di kampung itu tanpa ada satupun yang terlewat. Tepat di ujung sana, ada sebuah rumah yang menarik perhatianku. Rumah itu letaknya persis di ujung jalan di kampung ini. Sebuah rumah tua yang tampak gelap dibandingkan dengan rumah-rumah lainnya. Cat temboknya sudah mulai mengelupas dan jendelanya tertutup rapat. Halamannya nampak penuh dengan ilalang dan tumbuhan liar, seolah-olah tidak ada yang merawatnya selama bertahun-tahun. Ya, aku sudah beberapa kali tinggal bersama nenek dari sejak aku kecil, namun baru kali ini aku berkeliling kampung hingga sampai ke rumah ini. Aku pun mulai mendekat dan mulai berteriak agar pemilik rumah bisa terbangun. Sahur! Sahur! Terang, lotak, brak! Tiba-tiba terdengar suara gaduh dari dalam rumah. Suara seperti seseorang yang sedang menyiapkan sesuatu di dalam rumah. Namun aku rasa terlalu gaduh untuk seseorang yang sedang menyiapkan santap sahur. Aku langsung menoleh ke arah Rahmat dan Udin serta Wawan yang ada di belakangku. Namun ketika aku membalikan wajah, tubuh mereka membeku dan tidak bergerak. Kalian kenapa? Tanyaku dengan nada heran. Wawan yang berada di paling belakang hanya menggelengkan kepala. Dia nampak paling takut dibandingkan Udin dan Rahmat yang ada di depannya. Lalu tak lama kemudian Wawan berkata pada kakaknya, Udin, bukannya rumah itu sudah kosong? Udin yang melihat adiknya ketakutan langsung mendekat. Dia berusaha untuk tak berani di tengah-tengah suara yang masih terdengar olehnya. Udah, jangan dipikirin, bisa aja itu. Tapi sebelum dia melanjutkan perkataannya, tiba-tiba saja ada suara yang terdengar dari dalam rumah. Sahur, sahur, anak-anak, sahur. Suara itu terdengar samar, namun aku bisa mendengar bahwa suara itu terdengar dari dalam dan dia meneriakkan kata sahur, sama seperti kita bertiga. Rahmat yang menyadari sesuatu tentang rumah tersebut seketika langsung menepuk kita bertiga dengan tubuhnya yang bergetar. Ia pun langsung berkata, yuk kita pergi aja dari sini yuk. Rahmat langsung membalikan tubuhnya. Dia nampak berjalan cepat dan meninggalkan aku, Udin dan juga Wawan. Hal itu tentu saja membuatku langsung mengikuti Rahmat. Semakin lama langkah kaki Rahmat semakin cepat dan tepat di persimpangan gang dia langsung berlari ke arah pos ronda yang terletak di tengah-tengah kampung. Entah apa yang terjadi dengan mereka bertiga, namun aku jadi yang paling terakhir sampai di pos ronda. Di sana mereka tampaknya sedang membicarakan rumah tersebut. Bukannya rumah itu udah lama kosong ya?
Tapi kenapa masih ada suara Pak Hasan? Kata Udin yang bertanya pada Rahmat yang ada di depannya. Rahmat hanya menggelengkan kepala. Begitu juga dengan Wawan yang ada di sebelahnya. Aku yang mendengar hal itu langsung mendekat ke arah mereka dan bertanya tentang siapakah Pak Hasan yang sedang mereka bicarakan. Rahmat pun akhirnya bercerita bahwa Pak Hasan adalah pemilik rumah itu dulu ketika mereka masih kecil, yang sering berkeliling kampung dan membangunkan para warga ketika sahur adalah Pak Hasan. Bahkan hal itu terus berlanjut terus-menerus di setiap tahunnya. Pak Hasan selalu mengajak para pemuda untuk ikut berkeliling dengannya, dan hal itu silih berganti ketika para pemuda itu sudah menikah dan juga berkeluarga. Rencananya, tahun ini pun sama. Orang-orang yang sudah menikah akan digantikan oleh pemuda baru, yaitu Rahmat, Udin, Wawan, dan para pemuda lainnya untuk menemani Pak Hasan. Namun, tepat selepas Lebaran tahun kemarin, Pak Hasan meninggal dunia dan rumah itu kosong hingga saat ini. Jadwal untuk membangunkan sahur pun akhirnya dilakukan oleh mereka bertiga, termasuk aku, tanpa kehadiran Pak Hasan, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok lain bergiliran. Namun entah mengapa mereka mendengar suara itu lagi di rumah Pak Hasan, dan hal itu membuat mereka ketakutan. Aku yang mendengar hal itu langsung menelan ludah. Pikiranku mulai dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tidak ingin aku jawab sendiri. Obrolan tentang Pak Hasan dan juga rumahnya yang kosong itu akhirnya terhenti di jam 3:30 pagi karena kita harus membubarkan diri dan sahur di rumah masing-masing. Aku pun akhirnya pulang ke rumah nenek pada saat itu. Namun pikiranku masih tertuju pada cerita Pak Hasan. Apakah benar suara gaduh dan suara sahur itu adalah jiwa dari Pak Hasan, atau ada penjelasan lain tentang hal tersebut? Di saat aku kembali ke rumah nenek dan mulai santap sahur bersamanya, nenek seperti melihatku gelisah atas apa yang terjadi. Dengan nada yang lembut, dia pun bertanya tentang apa yang terjadi. Kenapa, Cuk? Sepertinya kamu tidak tenang. Apa ada sesuatu selama tadi kamu keliling kampung? Tanya nenek sambil menuangkan teh hangat ke dalam gelasku. Aku seperti ragu untuk membicarakan hal itu. Namun karena nenek yang terus bertanya, akhirnya aku mulai bertanya tentang Pak Hasan dan juga rumahnya. Nenek yang mendengar pertanyaanku hanya terdiam beberapa saat sebelum akhirnya dia menjawab. Ya, di sana adalah rumah Pak Hasan. Dia orangnya baik, selalu membangunkan sahur anak-anak di kampung sini. Bahkan dia yang mengajak para pemuda di setiap tahunnya agar mereka ikut membangunkan warga untuk sahur di kampung ini. Memangnya kamu melihat ada apa di sana, Cuk? Tanya nenekku dengan nada yang pelan. Aku menggelengkan kepala sambil meminum air teh yang ada di depanku. Aku mulai menjawab pertanyaannya. Enggak sih, Nek. Tapi tadi kayak seperti dengar suara di dalam rumah itu. Kata Udin, Rahmat, sama Wawan, itu katanya suaranya Pak Hasan. Padahal Pak Hasan kan sudah meninggal Lebaran kemarin. Nenek pun hanya tersenyum ketika mendengar hal itu sambil menatap kedua mataku. Dia lalu berkata kembali, mungkin ada beberapa orang yang tidak pernah pergi, Cuk. Mereka punya kenangan tentang apa yang mereka biasa lakukan. Dan hal itu adalah hal yang biasa di kampung ini. Aku seketika merinding ketika mendengar hal tersebut, dan ketika aku ingin bertanya lagi, tiba-tiba nenek kembali berkata, sudah, jangan dipikirin. Lebih baik habiskan makananmu. Sebentar lagi mau imsak, katanya sambil tersenyum. Aku kembali tidur ketika selesai sahur. Namun cerita tentang Pak Hasan masih melekat di pikiranku saat itu. Hingga tepat jam 10 pagi, aku pun kembali keluar mencoba mencari tahu tentang rumah Pak Hasan yang ada di ujung gang tersebut. Kampung itu nampak sepi ketika puasa pertama. Mungkin karena sebagian warga pergi ke sawah dan juga ladang, dan sebagian lagi memilih untuk tinggal di rumah seharian sehingga tidak ada aktivitas warga di sana. Setelah hampir 15 menit berjalan menyusuri rumah-rumah dan juga kebun warga, akhirnya aku pun sampai di depan rumah Pak Hasan.
Kondisi rumah yang kosong itu kini terlihat dengan jelas. Rerumputan yang tumbuh di halamannya sedikit menutupi jalan menuju rumahnya. Hawa di sekitar rumah itu terasa dingin, seperti ada sesuatu di panas terik matahari yang menyinariku di pagi itu. Aku melangkah lebih dekat, dan ketika aku masuk ke halamannya, udara di sekitaranku terasa semakin berat, seolah seperti ada yang mengawasi dari balik rumah yang kosong itu. Apalagi ketika aku sampai di dekat pintu rumah yang tertutup rapat, nafasku terasa lebih berat dan seperti ada yang menekan di kedua bahuku pada saat itu. Lantai depan rumahnya tampak berdebu, dan ketika aku buka engsel pintunya, nampak pintu itu terkunci sehingga aku tidak bisa masuk ke dalamnya. Aku melirik ke arah jendelanya yang kotor, kacanya buram dengan bercak hitam seperti jamur yang menyebar ke setiap sudut. Aku mendekat ke arah jendela tersebut, lalu mengusapnya dengan telapak tangan untuk bisa melihat isi dari rumah itu. Ruang tamu itu nampak masih penuh dengan perabotan, kursi-kursi yang tua dan berdebu tersusun rapi di sana. Lalu ada cangkir dan juga gelas cantik yang tersimpan di lemari yang kusam, serta tumpukan baju yang sudah kotor di sudut rumah. Aku semakin penasaran dengan rumah tersebut, terutama dengan suara gaduh di dalam rumah ini dan suara ucapan sahur yang membuat ketiga temanku ketakutan. Tapi aku tidak bisa masuk dari pintu depan, sehingga aku harus mencari pintu lain pada saat itu. Aku sempat melirik ke arah samping rumah. Di sana ada sebuah jalan setapak kecil yang merupakan jalan menuju ke sawah warga yang ada di belakang kampung. Seketika aku langsung bergegas berjalan ke sana, melihat rumah itu dari samping dan masuk kembali ke halaman belakang dari rumah tersebut. Di sana aku melihat pintu dapur yang sedikit terbuka, dan aku langsung membuka pintu dapur itu untuk melihat isi di dalamnya. Kondisi dapur sama seperti ruangan depan, penuh debu dan juga sarang laba-laba. Namun ada sesuatu yang tampak aneh di sana. Piring kotor, gumamku. Ya, di sana aku bisa melihat ada beberapa piring yang nampak kotor. Sisa-sisa makanan itu nampak baru untuk rumah yang sudah ditinggalkan selama setahun. Belum lagi, selain piring kotor itu, ada jejak kaki di lantai yang aku lihat. Jejak dari seseorang yang sepertinya berjalan mondar-mandir dari dapur ke ruang tengah. Tubuhku langsung merinding. Namun aku mencoba untuk berpikir positif atas apa yang aku lihat di dalam rumah itu. Aku tidak terlalu takut melihat hal tersebut, mungkin karena matahari yang terik membuatku lebih berani. Bahkan aku semakin penasaran dengan kehidupan Pak Hasan semasa hidupnya dulu. Aku langsung membuka pintu dapur itu lebar-lebar, dan dengan keberanianku yang aku kumpulkan, aku mencoba untuk melangkah masuk ke dalam sana. Jangan! Tiba-tiba dari arah belakang sana ada seseorang yang menarik tanganku dengan kasar. Dan ternyata itu adalah Rahmat yang baru saja pulang dari sawah. Aku langsung menoleh padanya. Terlihat Rahmat memakai topi caping dengan baju yang kotor akibat lumpur sawah, sedang menarikku agar aku tidak masuk ke dalam. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa aku tidak boleh masuk ke dalam sana. Kenapa nggak boleh masuk ke sana? Tanyaku dengan nada yang heran. Rahmat seketika menelan ludah. Dia menarikku menjauh dari rumah itu. Jangan, lebih baik kamu urungkan niatmu itu. Karena sewaktu kejadian kemarin malam, aku bicara sama bapak, dan dia berkata bahwa ternyata sebelum kita semua ngalamin kejadian itu, ada orang lain yang sudah mengalaminya terlebih dulu. Aku semakin penasaran tentang apa yang ia katakan dan bertanya lagi. Namun Rahmat berjanji akan memberitahunya asalkan aku bisa menjauh dari rumah itu. Ternyata ada satu keluarga di kampung yang pernah menyewa rumah ini 1 bulan setelah Pak Hasan meninggal dunia, kata Rahmat yang membicarakan rumah itu setelah meninggalkan rumah Pak Hasan. Namanya Arif. Dan sekarang dia udah pindah dari kampung ini. Dia mah orangnya tidak percayaan sama hal-hal yang seperti ini, sehingga dia menyewa rumah tersebut. Namun ketika dia tinggal di sana, dia mendengar suara-suara Pak Hasan di rumah itu. Arif memang jarang ibadah, ke masjid aja mah jarang dia. Dan suara Pak Hasan selalu membangunkannya setiap subuh
atau mengingatkannya ketika waktu sholat tiba. Puncaknya, dia didatangi sama Pak Hasan sendiri, dibangunkannya secara langsung, dan itu membuat dia shock. Akhirnya dia sudah tidak kuat lagi dengan hal itu. Bukannya tambah rajin ibadah, dia malah memutuskan pergi dari kampung ini dan mencari rumah lain di luar kampung. Rahmat sempat berhenti sebentar sambil melirik ke arah gang yang tembus ke rumah tersebut. Dalam kemudian, Rahmat kembali berbicara. Para warga tidak tahu kenapa Arif dan keluarganya pergi, dan hanya sebagian orang yang tahu alasan sebenarnya, termasuk bapak saya. Jantungku berdetak kencang ketika mendengar cerita tersebut. Rasa penasaranku semakin besar karena aku tidak tahu kenapa dia masih diam di sana meskipun Pak Hasan sudah tiada. Satu hari berlalu begitu cepat, dan hari itu adalah bagian dari kelompok lain yang berkeliling untuk membangunkan warga ketika sahur. Namun, ternyata bukan kelompok kami saja yang mengalami kejadian aneh di rumah Pak Hasan. Rupanya kelompok lain juga mendapatkan hal yang sama. Bahkan kali ini Badru, yang merupakan teman dari Rahmat, bercerita bahwa dia melihat Pak Hasan keluar dari rumah itu dan meneriak-teriakan sahur di sekeliling rumah. Badru, yang juga dekat dengan Pak Hasan semasa hidupnya, melihat dengan jelas Pak Hasan keluar dari pintu dapur, melayang di jalanan setapak di pinggiran rumahnya. Pakaian yang dikenakan sama persis dengan pakaian semasa dia hidup, dan hal itu membuat kelompok mereka pun kembali ke pos ronda karena ketakutan akan hal tersebut. Cerita itu akhirnya menyebar luas ke seluruh kampung. Pak Hasan menjadi pembicaraan para warga ketika mereka bekerja di sawah dan ladang ketika siang tiba. Bahkan ketika selesai berbuka, nenek yang mendengar cerita itu memperingatkanku tentang kejadian yang menimpa Badru. "Cuk, kamu tahu kan kegaduhan ini? Jadi nenek harap kamu mah tidak berpikir aneh-aneh tentang Pak Hasan. Karena mau bagaimanapun dia itu orang yang baik, dan semua orang di kampung tahu akan hal itu. Tapi untuk sekedar berjaga-jaga, karena malam ini adalah tugas kamu untuk bangunin sahur, kamu yang hati-hati ya. Lebih baik jangan lewat rumah Pak Hasan. Ya di sekitar-sekitaran sini saja ya," kata nenek yang terlihat sedang melipat mukena untuk tarawih pada malam itu. Aku hanya bisa mengangguk. Aku sendiri tidak berpikir buruk dengannya. Malah ketika mendengar cerita dari Pak Hasan, dari Rahmat, dan orang-orang di kampung itu, malah justru membuatku semakin penasaran. Kenapa orang sebaik dia tiba-tiba membuat geger satu kampung? Gumamku ketika aku memikirkan tentang Pak Hasan. Itu sebenarnya lah yang membuatku semakin penasaran. Apakah ada sebuah pesan yang dia ingin sampaikan, atau ada sesuatu yang lain di akhir hidupnya? Pada akhirnya, semua pertanyaan itu terbawa kembali olehku hingga aku datang ke pos ronda untuk bertemu dengan Rahmat, Udin, dan juga Wawan di sana. Mereka nampaknya sudah siap. Bahkan Wawan kini membawa senter yang lebih besar daripada membawa pentungan yang ada di pos ronda. Ketika aku bertanya, dia merasa lebih aman jika membawa itu untuk menghindari tempat-tempat yang gelap. Aku hanya bisa mengangguk dan tersenyum ketika mendengar jawaban darinya. Kami semua akhirnya mulai berkeliling kembali, mencoba membangunkan para warga yang tertidur lelap di dalam rumah-rumah mereka. Kami berkeliling dari rumah ke rumah, gang demi gang, hingga akhirnya tepat ketika kami masuk ke salah satu gang, tiba-tiba saja sahur. Suara itu terdengar, ya suara yang terdengar samar dan berat, layaknya orang tua yang sedang berteriak dengan suara yang hampir habis. Suara itu terdengar dari ujung gang, dan aku mendengar suara itu. Ya, aku juga tahu bahwa itu adalah suara dari Pak Hasan. Semua orang terdiam sejenak, dan Rahmat seketika menarik tanganku yang berada paling depan. "Jangan berhenti, kita belok," katanya dengan nada sedikit panik. Aku mengiyakan ajakan Rahmat dan langsung berbelok ke persimpangan gang yang tak jauh dari sana. Itu jelas banget ya suaranya Pak Hasan.
Masa iya dia kembali berkeliling? Padahal kan rumahnya di ujung sana, tanya Udin yang berjalan cepat di belakangku pada saat itu. Wawan yang memegang senter besar merasa penasaran, dia langsung berbalik dan menyorotkan senternya itu ke ujung gang. Namun di sini Udin langsung menepuk tangannya dan menyuruhnya agar tidak membalikan tubuhnya ke belakang. Kami berempat akhirnya kembali ke pos ronda, dan di sana kami semua baru bisa beristirahat dengan tenang. Semuanya nampak terdiam dan tidak berkata apa-apa, dan tak lama kemudian Wawan langsung berdiri dan berkata, "Kita pulang aja yuk, karena nggak mungkin bangunin sahur di dekat rumah Pasan. Soalnya tadi teh kita juga belum sampai ke ujung gang, suara itu mah udah kedengeran." Udin mengangguk pelan, dia seperti setuju dengan ajakan adiknya. Aku dan Rahmat pun akhirnya menyetujui usulan Wawan, dan tak lama kemudian kami semua membubarkan diri dan pulang ke rumah masing-masing tanpa pernah keluar lagi hingga pagi tiba. 1 hari berlalu. Apa yang aku dengar pada malam kemarin hanya menjadi perbincangan di antara kami berempat, aku, Rahmat, Udin, dan Wawan. Tidak seperti kelompok Badru yang membicarakan hal itu kepada warga. Ya, kami lebih menghargai Pasan semasa hidup dan tidak ingin namanya menjadi jelek akibat kemunculannya pada subuh itu. Dan malam ini adalah tugas kelompok Badru untuk berkeliling, dan aku yang berada di dalam rumah nenek memutuskan untuk tidur lebih awal agar tidak telat untuk bangun sahur. Tepat jam 2:30 aku terbangun dengan suara yang bergema di sepanjang gang depan rumah. Aku terbangun bukan karena waktunya aku memasak untuk sahur, namun aku mendengar suara samar yang sedang mendekat ke arah rumah. Ya, suara itu terdengar sama dengan suara yang aku dengar kemarin malam, dan seketika aku terdiam di balik selimut tidurku tanpa bergerak sedikit pun. Sahur, sahur. Suara itu terdengar berat dan bergetar, seakan-akan berasal dari tenggorokan orang tua yang sudah mengering. Beberapa kali terdengar suara ketukan pelan dari rumah-rumah tetangga, dan itu terus terdengar keras hingga akhirnya sampai di depan rumahku. Aku hanya bisa diam dan tidak bisa bergerak. Tubuhku mendadak kaku. Ya, aku tidak ingin bangun dari kasur ini. Tok tok tok, tok tok tok. Nek, sahur. Bangun, Nek. Tiba-tiba suara itu terdengar kembali, dan kali ini suara tersebut muncul tepat di balik pintu rumah untuk memanggil nenekku yang saat itu masih tertidur pulas. Suasana semakin mencekam, dan pikiranku kini bercampur aduk antara penasaran dan rasa takut yang perlahan muncul memenuhi tubuhku. Namun secara perlahan terdengar suara langkah kaki yang melangkah ke arah pintu rumah, dan itu adalah nenekku yang nampaknya sudah terbangun. Dia seperti tidak tahu dengan suara itu, bahkan dia terdengar sedang membuka kunci pintu rumah. Aku pun langsung bangun dan mencoba mengintip dari pintu kamar. Aku penasaran tentang sosok Pasan yang menjadi bahan pembicaraan para warga kampung. Tapi tepat ketika aku melihat ke arah pintu depan yang sedang terbuka lebar, kenapa nggak ada siapa-siapa? Gumamku. Nenek yang nampaknya sadar bahwa aku sedang mengintip dari balik kamar. Tak lama dia pun langsung berbalik dan berkata kepadaku, "Kamu teh nggak usah takut. Dia mah nggak seperti itu," kata nenek sambil menutup pintu rumah kembali tanpa ada rasa takut di wajahnya. Suara Pasan yang berkeliling dengan suaranya yang berat dan juga samar kini menjadi obrolan para warga kampung. Ketika pagi datang, beberapa orang menanyakan pada kelompok Badru kenapa mereka tidak melakukan tugasnya, dan Badru beralasan bahwa mereka bertemu dengan sosok Pasan dan itu membuat mereka berlarian ke rumah. Badru beralasan bahwa mereka bertemu dengan sosok Pasan dan hal itu membuat mereka berlarian ke rumah mereka masing-masing di subuh itu. Mereka membicarakan sosok Pasan yang sama sewaktu dia masih hidup.
datang ke setiap rumah, memanggil-manggil nama pemilik rumah dan berjalan kembali ketika pemilik rumah itu membuka pintu rumahnya. Namun karena para warga tahu bahwa Pak Hasan sudah meninggal, sehingga banyak dari mereka yang lebih memilih untuk mengunci diri di rumah karena ketakutan, dan hal itu berimbas kepada sahur mereka yang dipenuhi oleh rasa takut. Obrolan tentang Pak Hasan terus menjadi pembahasan, bahkan hingga malam menjelang, dan kini sudah waktunya aku kembali untuk berkeliling membangunkan sahur. Suasana kampung kini diliputi oleh ketegangan sejak suara Pak Hasan terdengar di malam sebelumnya, dan itu membuat Rahmat, Udin, dan Wawan semakin waspada atas apa yang mereka akan lakukan pada malam itu. Berbeda denganku, bukannya aku takut, aku malah justru semakin penasaran. Aku bertanya-tanya tentang sosok Pak Hasan. Rasanya tidak mungkin. Kalau orang sebaik itu bergentayangan, pasti ada sesuatu yang membuat jiwanya seperti itu, dan itulah yang membuatku ingin mengetahuinya. Pada akhirnya, kami pun berkeliling kampung kembali. Udin, Rahmat, dan Wawan lebih memilih untuk berkeliling di sekitaran pos ronda saja. Mereka semakin tidak berani untuk membangunkan sahur di ujung kampung yang dekat dengan rumah Pak Hasan. Kenapa nggak ke gang rumahnya Pak Hasan? Kataku kepada mereka bertiga. Mata Rahmat langsung terbelalak ketika aku berkata seperti itu. Begitu juga dengan Wawan dan Udin yang memandangku dengan wajah yang sedikit pucat. Gila, ngapain ke sana? Mendingan di sini aja, Har, bisik Udin dengan nada pelan. Aku terdiam sebentar. Rasa penasaran itu begitu besar sehingga aku tidak bisa diam begitu saja. Aku harus tahu tentang Pak Hasan, karena aku ngerasa tidak mungkin bahwa Pak Hasan gentayangan apabila tidak ada alasan di baliknya. Udin, Rahmat, dan Wawan saling bertatapan. Tak lama mereka mengangguk karena aku yang terus memaksa untuk mereka ikut. Pada akhirnya kami mulai berjalan lagi ke arah gang yang tembus ke arah rumah Pak Hasan. Setelah hampir 5 menit berjalan, akhirnya aku sampai di depan rumah tersebut. Jendelanya gelap, masih sama seperti sebelumnya ketika aku datang beberapa hari yang lalu. Namun yang membedakan adalah seperti ada hawa dingin yang menusuk yang keluar dari sela-sela pintu dan ventilasi rumah, dan itu membuatku agak ragu untuk melanjutkan hal ini. Har, ngapain sih kamu di depan rumah Pak Hasan? Kata Rahmat yang sedikit ketakutan. Iya, udah tahu kemarin Pak Hasan keliling kampung, kamu malah nantangin, tambah Udin yang kini berdiri jauh di halaman depan rumah tersebut bersama Wawan. Aku hanya menoleh pada mereka sebentar, namun aku kembali lagi melihat rumah kosong itu. Ya, aku benar-benar penasaran kenapa sosok Pak Hasan melakukan hal ini, padahal dia adalah orang yang baik semasa hidup dan orang yang baik menurut para warga kampung. Aku kembali ke halaman, berjalan ke samping rumah, dan masuk kembali ke halaman belakang. Udin, Rahmat, dan Wawan nampak mengikutiku. Wajah-wajah mereka tampak pucat dan tidak berani mendekat. Namun tepat ketika aku berjalan di belakang rumah, tiba-tiba saja dari arah pintu dapur yang terbuka muncul sosok Pak Hasan yang melayang keluar. Dia mengenakan pakaian yang sama seperti ketika dirinya masih hidup. Tubuhnya nampak kurus, matanya cekung, namun senyuman hangatnya nampak hangat meskipun tetap terlihat menyeramkan untuk ditatap. Kemunculan Pak Hasan tentu saja membuat Wawan, Udin, dan Rahmat berteriak. Mereka bertiga langsung berlari meninggalkanku seorang diri. Aku mencoba untuk bertahan, meskipun aku seperti tak sanggup untuk menatap matanya. Namun aku berusaha tetap berdiri di sana dengan sosok Pak Hasan yang melayang beberapa meter di depanku. Kenapa mereka pergi? Bukannya mau pada bangunin sahur? Pak Hasan dengan suara beratnya langsung bertanya padaku, dan aku langsung menjawabnya dengan pertanyaan yang selama ini muncul dalam pikiranku. Pak, kenapa Bapak masih di sini? Kataku balik bertanya padanya. Pak Hasan langsung memandangiku. Dia seperti menatapku lama, bahkan dia memiringkan kepalanya pada saat itu. Setelah beberapa detik dia melihatku, lalu ia pun tersenyum, dan tak lama ia berkata kembali,
Saya masih ingin membangunkan warga kampung seperti tahun-tahun sebelumnya. Aku yang mendengar hal itu hanya bisa terdiam sebentar, wajahnya yang pucat, membuatku hanya bisa menunduk tanpa bisa menatap balik. Tapi, potongku, itu kan bukan tugas Bapak lagi. Pak Hasan sudah seharusnya pergi. Pak Hasan menghela nafas panjang, wajahnya sedih ketika mendengar perkataanku tadi. Kalau bukan saya, lalu siapa yang bangunin sahur? Tanyanya lagi. Aku menarik nafas dalam-dalam. Aku harus kuat dan sebisa mungkin untuk tidak berlari di depan wujudnya yang sangat menyeramkan itu. Sudah ada penggantinya, Pak, jawabku. Anak-anak muda sudah bergerak melanjutkan tugas rutin dari Pak Hasan, dan Pak Hasan tidak perlu lagi mengajak mereka. Hal ini mungkin akan menjadi tradisi untuk meneruskan tugas Pak Hasan di setiap bulan Ramadan. Dan Pak Hasan juga tidak perlu khawatir lagi. Pak Hasan menatapku dalam keheningan yang panjang. Angin malam berembus lebih dingin, bahkan kini menerbangkan dedaunan kering yang ada di sekitaran. Namun, di antara hawa dingin itu, ada senyum yang muncul perlahan, yang terlihat lebih jelas olehku. Dia menatapku sambil tersenyum lebar, bahkan matanya seperti berkaca-kaca di depanku pada saat itu. Syukurlah kalau seperti itu. Saya jadi bisa pulang dengan tenang sekarang. Terima kasih ya, Nak. Sampaikan salam saya sama nenek kamu ya, katanya dengan suara yang semakin lirih. Tubuh Pak Hasan tiba-tiba saja memudar seperti asap yang tertiup angin, dan sebelum seluruh tubuhnya menghilang, aku mulai berani menatapnya. Tubuhnya benar-benar menghilang, dan rumah Pak Hasan kini kembali sunyi dan hanya diterangi oleh cahaya bulan yang redup. Aku berdiri di sana untuk beberapa saat, seperti sedang meresapi perasaan yang aneh di dada. Itu bukan ketakutan, tapi sebuah rasa lega karena mengetahui alasan dari Pak Hasan yang seperti itu. Ya, aku tahu Pak Hasan akhirnya telah menemukan jalannya. Aku berharap setelah ini para warga kampung tidak lagi ketakutan oleh sosok Pak Hasan, dan kampung nenekku ini akhirnya bisa kembali tenang. Setelah kejadian malam itu, tidak ada lagi kabar bahwa sosok Pak Hasan muncul lagi di orang-orang yang sedang membangunkan sahur, dan apa yang sudah dilakukan Pak Hasan menjadi sebuah tradisi bagi para pemuda setiap bulan Ramadan tiba. Selesai. Wow, luar biasa, keren banget nih, keren banget kisahnya, dan horornya dapat banget ya. Horornya kalau menurut saya dapat banget. Bagaimana scene paling horor kalau menurut saya adalah ketika di rumah-rumah itu digedor-gedor tuh, digedor-gedor terus bilang sahur, sahur. Aduh, yang bangunin sahurnya Pak Hasan ya kan, yang lebaran kemarinnya udah meninggal. Dan di situ bagaimana si Hari ini mendengar langsung ketika pintu rumahnya digedor-gedor, pintu rumah neneknya ya digedor-gedor, dan dia mendengar itu suaranya Pak Hasan yang bangunin neneknya sahur. Aduh, ini bener-bener, itu menurut saya yang paling horor itu tuh. Dan neneknya santai aja dibukain pintu, ya sudah. Ketika dibukain pintu, sosok Pak Hasan sudah menghilang karena ketika dibangunin tandanya adalah buka pintu. Jadi overall kisahnya keren banget di sini ya. Dan apa ya, nuansa Ramadannya dapat pas banget nih, dibawain pas lagi bulan puasa seperti ini, dan benar-benar keren ya. Oh ya, juga gini sih. Memang ada beberapa, termasuk di daerah saya juga masih ada anak kecil ya, anak-anak yang bangunin sahur tuh. Tapi memang kalau saya pribadi sih saya santai aja ya. Maksudnya saya nggak ada masalah tuh mereka bangunin sahur, karena juga saya jarang tidur tuh kalau malam kan. Di sini bagaimana banyak orang yang komplain juga tuh dengan cara membangunkan sahur anak-anak, khususnya di Jakarta deh yang saya tahu, yang tidak humanis, jadi brutal tuh, orang dudak sahur. Tapi kalau saya pribadi sih itu saya anggap sebagai seni dan hiburan di bulan Ramadan. Ya memang sih ada beberapa yang komplain karena mereka brutal cara banguninnya, juga kebanyakan nih bangunin jam 2 nih. Kalau di Jakarta harusnya kan kalau kayak seperti dalam kisah tadi kan banguninnya tuh sekitar jam 3, setengah 4 cocok. Kalau jam 2 biasanya terutama ibu-ibu ketika ngelihat
masih jam 2 tidur lagi deh. Nah itu sih kalau saya pribadi gitu. Tapi overall kisahnya keren banget dan keberagaman di mana-mana di masing-masing daerah pasti ada ciri khas masing-masing ya dari cara bangunin sahurnya. Tapi bagaimanapun itu tetap menambah kesemarakan di bulan Ramadan ini. Terima kasih kepada Bang Sidik atas kisahnya yang luar biasa dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat yang punya komentar lain, punya pendapat lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempol, boleh juga dong dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe yuk diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Extreme kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri yang berkenan ya dibawakan di channel kami, bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini dan bebas ya mengirimkannya, boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyaman teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.